Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajrin Indi Prameswari dari jurusan Teknik Industri Angkatan 2023 dari kelompok 21 Penelitian Operasional 2. Di sini saya bakal menjelaskan penyelesaian persoalan dari tugas mingguan shift 1 ini dengan menggunakan modul ketujuh yaitu game teori. Nah, game teori ini adalah suatu permainan perusahaan di mana dia ini permainan yang menunjukkan strategi. Nah, strategi ini digunakan untuk perusahaan untuk meminimalkan kerugiannya dan memaksimalkan keuntungan si perusahaan tersebut. Nah, strategi-strategi itulah yang nantinya bakal digunain di tugas mingguan ini. Jadi di sini ada soal di mana dalam industri otomotif yang kompetitif, Autotech dan Speed Motor merupakan produsen kendaraan terkemuka yang sedang berusaha menentukan strategi investasi teknologi otomatisasi yang optimal untuk meningkatkan efisiensi produksi sekaligus meminimalkan biaya manufakturnya. Jadi dia bakal meningkatkan efisiensi produksinya dan meminimalkan biaya manufakturnya. Nah, kedua perusahaan tersebut sama-sama memiliki tiga strategi investasi, yaitu robotik canggih atau RC yang menggunakan robot industri untuk meningkatkan efisiensi, sama Internet of Things atau IoT yang memanfaatkan sensor pintar untuk pemantauan produksinya, dan hybrid system atau HS yang mengombinasikan robotik serta IoT untuk fleksibilitas maksimal. Nah, tabel di bawah ini itu menunjukkan perkiraan keuntungan dalam juta rupiah berdasarkan kombinasi strategi yang dipilih. Nah, di sini itu ada perusahaan Autotech dan Speed Motor. Dan di sini itu strategi-strateginya. Nah, berdasarkan tabel keuntungan di atas, tentukan strategi yang harus dipilih oleh masing-masing perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian. Nah, di sini saya bakal menggunakan software RStudio dan POMQM sebagai software penyelesaian dari modul ketujuh atau game teori ini. Oke, yang pertama itu kita bakal ke software RStudio. Nah, untuk di RStudio itu kita seperti biasa itu harus memilih file, new project. Bentar. Nah, kita pilih yang existing ini, terus kita pilih dokumen yang mau kita simpan nanti. Sini karena kita operational research juga, saya bakal milih PO2. Nah, create project, baru kita oke, kita tunggu dulu. Baru kita ke RScript atau script baru. Nah, oke, yang pertama itu kita bakal menginstal package-nya terlebih dahulu karena nanti kita bakal menggunakan package-package yang untuk menyelesaikan persoalan tadi. Yang pertama itu kita pakai package LPsolve atau digunakan buat menyusun program linear. Sedangkan yang kedua itu kita pakai Matlab, di mana itu tuh buat operasi matriksnya. Tadi kan kita ada tabel keuntungan gitu kan. Nah, itu nanti kita bakal ngegunain pakai penyelesaian matriks gitu. Baru kita install dulu package-nya. Nah, tunggu sampai dia keinstall. Isinya biasanya ada. Nah, kalau udah itu kita baru mengaktifkan si package-nya dengan menggunakan syntax library. Nah, di sini udah aktif untuk package LPsolve-nya sama package Matlab-nya. Nah, untuk selanjutnya itu kita bakal membuat si matrix payoff-nya, dimana kan tadi kita punya tabel keuntungan kan, nantinya kita bakal menjadikan dia sebagai matriks gitu, tabel matriks. Nah, di sini dengan menggunakan sintaks payoff underscore matrix, nanti kita masukin nih matriksnya. Tadi kan ada
Nih, 58, 62, 65, 62, 70, 73. Nanti kita masukin ke si RStudionya. Ini. Nah, kita tambahin nih sintaksnya menggunakan end row sama dengan 3. End row sama dengan 3 itu artinya berarti baris ke sampingnya itu ada 3 baris. Ke sampingnya itu bakal ada 3 baris. Nah, di sini ada tulisan sintaks by row sama dengan true itu digunakan buat si barisnya itu bakal harus benar atau sama dengan kayak si end row-nya, sama kayak barisnya. Nanti kolom sama barisnya itu sama kayak yang kita masukin, angka-angkanya yang kita masukin di sini. Gitu. Oke. Selanjutnya baru kita print si payoff matrixnya. Kita print. Nah, di sini udah muncul, udah kebaca di RStudionya di mana nih. Nah, matriksnya ini itu bakal 3 ke samping dan 3 ke bawah. Karena kita pakai end row-nya tadi sama dengan 3 dan by row-nya sama dengan true atau sama kayak si end row-nya. Gitu. Nah, selanjutnya kita bakal mencari si strategi dari kedua perusahaan tersebut. Yang pertama kan kita pakai perusahaan si Autotech kan. Nah, Autotech di soalnya itu dia paling sebelah kiri. Ya benar, paling sebelah kiri. Dimana di sini tuh Autotech itu bakal kalau di sebelah kiri itu dia artinya meminimalkan kerugiannya. Nah, di sini kalau misalnya meminimalkan kerugiannya itu lebih cocok menggunakan kode maksimin. Nah, di sini itu kita pakai kode maksimin. Dia bakal mencari nilai minimum di setiap barisnya. Nah, pakai sintaks row min, row underscore min, apply, payoff matrix itu yang tadi yang udah kebaca di RStudionya. Di sini ada sintaks satu di mana ini tuh menunjukkan si minimumnya itu di setiap baris. Dan kita pilih yang minimum. Baru kita print row underscore minimum. Nah, di sini udah didapetin kalau misalnya untuk baris pertama itu paling minimal itu sebesar 58. Untuk baris pertama tuh yang ini. Terus baris kedua itu paling minimal 62, baris yang ini. Dan untuk baris ketiga itu paling minimal itu 65, itu baris yang ini. Gitu. Jadi satu ini menunjukkan per tiap barisnya. Nah, selanjutnya baru kita menentukan nilai maksimal. Benar. Baru kita menentukan nilai maksimal di setiap baris di si strategi Autotech tadi. Nah, baru keluar si nilai maksimalnya itu sebesar 65 dari ketiga baris tersebut. Yang ini. Gitu. Itu untuk strategi Autotech karena dia paling sebelah kiri. Nah, selanjutnya kan kita tadi mau mengetahui strategi dari kedua perusahaan. Tadi kita udah nyari tahu si strategi Autotech. Yang kedua itu kita bakal mencari tahu strategi dari speed motornya. Nah, karena si Autotech-nya tadi paling sebelah kiri, dia menggunakan maksimin. Nah, kalau misalnya speed motor itu dia paling sebelah kanan. Nih, jadinya kita pakai maksimal atau minimax. Kode minimax. Gitu. Nah, di sini itu kita tadi pakai row min karena kita kita bakal mencari si nilai minimumnya. Tapi kalau misalnya untuk mencari minimax itu pakainya cool max. Cool underscore max. Sintaksnya. Nah, ini sama apply payoff matrix tadi yang udah kebaca. Sama di sini ada tulisan 2. Nah, 2 ini menunjukkan tadi kan kalau misalnya di strategi maximin itu tuh dia pakainya 1 karena kita mau mencari nilai minimum per barisnya. Kalau misalnya ini 2 itu digunakan buat kita mau mencari si nilai maksimal di setiap kolom. Jadi kalau 1 itu di setiap baris, kalau 2 itu di setiap kolom. Gitu. Baru kita print. Running. Maksudnya running, sorry. Nah, di sini udah diketahui kalau misalnya di kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga itu nilai maksimalnya segini. Baru kita mau mencari minimax dari ketiga si ini nih. Hasil tadi. Baru kita mencari nilai minimumnya.
Nah, nilai minimumnya itu sebesar 65. Sama kayak si strategi auto touch tadi. Dia juga nilai maksimalnya 65 dan minimalnya ini 65 juga. Sorry. Gitu. Nah, selanjutnya itu kita bakal mencari si saddle point-nya, di mana saddle point ini adalah titik tengah atau titik kesetimbangan dari si kedua perusahaan. Di mana kan tadi kan kita bakal mencari seberapa minimal kerugiannya sama maksimal keuntungannya kan. Nah, si saddle point ini digunakan buat mencari titik kesetimbangan antara si minimal sama maksimal tadi, keuntungan sama kerugian tadi. Di sini makanya ada tulisan if apakah ada titik kesetimbangan atau enggak, apakah ada saddle point-nya atau enggak. Kayak di sini ada if maximin sama dengan minimax. Nah, di sini if maximin sama dengan minimax, baru saddle point ditemukan dengan nilai bla bla bla. Kalau misalnya else atau nggak ada saddle point-nya, nanti bakal ke print tidak ada saddle point gitu. Baru kita print. Running. Nah, berarti di dua perusahaan tersebut itu dia punya saddle point karena di sini didapatkan saddle point-nya dengan nilai 65 gitu. Jadi nantinya si auto touch itu bakal meminimalkan kerugiannya sampai 65 juta dan speed motor itu bakal memaksimalkan keuntungannya sebesar 65 juta karena saddle point-nya atau titik kesetimbangan dari dua perusahaan tersebut itu di 65 juta gitu. Nah, itu untuk software RStudio-nya. Baru kita bandingkan dengan software POM-QM, di mana nanti POM-QM bakal menentukan strategi yang harus dipilih oleh masing-masing perusahaannya. Nah, di sini kita buka dulu POM-QM-nya. Di sini kita pilih yang game teori karena kita kan pakai permainan strategi kan. Nah, di sini itu kita namain apa aja. Nah, tadi kan untuk matriksnya kan itu ada 3 baris dan 3 kolom. Berarti kita sama-sama number of strateginya 3, kolomnya itu juga 3. Oke. Nah, baru deh kita masukin si angka-angka dan strategi-strateginya. Nah, di sini udah saya tuliskan kalau misalnya di sini itu punyanya si auto touch dan di sini itu punyanya si speed motor. Nah, baru kita solve. Nah, di POM-QM ini dia bisa menentukan strategi apa yang harus dia pilih. Jadinya untuk saddle point-nya atau titik kesetimbangannya itu masih sebesar 65 juta, berarti sama hasil dari software RStudio sama POM-QM itu sama-sama 65 juta. Nah, untuk strategi apa yang harus dipilih oleh perusahaannya? Nah, untuk perusahaan Autotech itu dia akan ke baris sorry, dia kan maximin. Sorry, untuk Autotech itu kan dia maksimin kan. Jadi dia pakai si baris untuk menentukan strateginya. Nah, di sini itu didapatkan raw mix-nya itu sebesar 1, di mana di 1 ini menunjukkan punyanya si HS atau HS itu apa? Oh ya, hybrid system, di mana si auto touch itu bakal meminimalkan kerugiannya kalau misalnya dia pakai strategi hybrid system. Sedangkan kalau misalnya si speed motor di sini di kolom mix-nya itu menunjukkan 1 di bagian RC atau RC itu robotik canggih. Nah, di mana dia itu bakal memaksimalkan keuntungannya kalau misalnya dia menggunakan strategi robotik canggih gitu. Jadi tergantung kolom mix sama row mix yang didapatkan di POM-QM gitu.
Itu untuk hasil dari penyelesaian soal tugas mingguan di shift 1 ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.